Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang baik, bahwasanya orang yang mulia adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran mengandung arti yang sangat luas. Orang yang belajar membaca, orang yang belajar tajwidnya, orang yang belajar alif ba ta sampai akhirnya, itu disebut juga sebagai orang yang belajar Al-Quran. Lalu arti yang selanjutnya adalah arti tentunya lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang mau belajar arti kandungan ayat tersebut. Dia belajar, tidak hanya belajar membaca, dia juga belajar memahami isi kandungan ayat tersebut, seperti asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat tersebut. Maka tentunya ini lebih tinggi daripada yang pertama. Lalu yang kedua, hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang mulia yang kedua adalah orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Setelah dia tahu, setelah dia pintar membacanya, maka dia mengajarkan kepada anak didiknya. Inilah orang-orang yang mulia. Kenapa? Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak didiknya, maka dia itu seperti orang yang membacanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia juga mendapatkan seperti apa yang telah diperbuat orang yang telah dia berikan petunjuk tersebut. Jangan sampai generasi selanjutnya, generasi penerus kita tidak tahu membaca Al-Quranul Karim. Jangan hanya gandrung kepada gadget saja. Tanamkanlah kegemaran kepada hati anak didik kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak ada pernah keluar ayat Al-Quran barang satu huruf pun, barang satu ayat pun, maka mulutnya itu seperti rumah kosong. Kalau kosong kan setan, dedemit dan sebagainya itu demen. Selanjutnya, di antara keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yaitu yang disebut dengan orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga dapat berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. Yang pertama yaitu pahala karena bacaannya, dan yang satunya lagi karena kesungguhan mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi, bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat yang istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya yaitu bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menghadapi kesulitan dalam membacanya. Lalu yang kedua, Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya yaitu, keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan tadi diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Lalu yang ketiga yaitu
Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yaitu dalam hadis tersebut terdapat amalan yang dapat membuat seseorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu, baik belajar maupun mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik di sini tidak terlepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama bagi ajaran Islam. Lalu yang keempat, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabarakta wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang akan aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut yaitu seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari, atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan dunia, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagikannya, maka bagian orang yang untuk bertugas membagikannya akan disisihkannya terlebih dahulu. Hadis yang kelima yaitu dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang. Yang pertama yaitu orang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, maka ia menghabiskan hartanya dalam kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, maka ia mengamalkan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yaitu pada umumnya banyak dinukilkan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai keburukan hasad yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis tersebut ada dua jenis orang yang kita bolehkan hasad kepadanya. Disebabkan demikian, banyak riwayat terkenal mengenai keharamannya. Lalu hadis yang keenam dari Umar bin Khattab bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat atau meninggikan dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lainnya dengannya juga. Hadis riwayat Muslim nomor 817, hadis sahih. Maksud dari hadis tersebut yaitu, barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menghinakan siapa saja yang tidak mengamalkannya. Lalu yang terakhir yaitu Abu Ummamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804, hadis sahih. Maksud dari hadis tersebut yaitu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebab akan datang syafaat atau pertolongan bagi orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi pertanyaan. Kemudian ada yang bertanya. Pertanyaan pertama, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Namun untuk mengamalkannya adalah fardu ain. Kenapa mengamalkannya itu fardu ain? Karena saat kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka nanti bisa terdapat kesalahan dalam membacanya, seperti kesalahan dalam makharijul huruf. Jika salah dalam melafalkan Al-Quran, maka bisa mengubah
kandungan ataupun arti dari ayat tersebut. Kalau sampai berubah kan akibatnya fatal. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa hukumnya bagi orang Islam tapi tidak membaca Al-Quran? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, disebutkan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk. Rihuha tayyibun, aromanya wangi. Wa ta'muha tayyibun, dan rasanya juga lezat. Adapun perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamasalit tamrah, seperti buah korma, la riha laha wa ta'muha hulwun, yang tidak ada aromanya, yang tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Nah, itu tadi. Kemudian ada hadis lagi, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada di mulutnya sesuatu daripada Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah kosong, kata Rasulullah. Kalau rumah kosong kan setan, dedemit, hantu, gendrowo dan sebagainya, itu demen, serem. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana hukum orang yang mempelajari Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya? Nah, yang paling baik yaitu tentu saja rajin membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, lalu juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, tentu urusan mengamalkan isi Al-Quran ini sudah menjadi harga mati. Sebab Al-Quran bukan sekedar kitab untuk dibaca saja, tetapi lebih dari itu. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 113, yang mana artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Quran surah Asy-Syura ayat 7, yang mana artinya, dengan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Quran dan penduduk sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Namun, kita perlu tahu bahwa isi Al-Quran sangat luas, mencakup wilayah yang menjadi pokok agama, tetapi juga ada wilayah yang bersifat anjuran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana hukumnya jika seseorang mengajar Al-Quran, tetapi orang tersebut tidak paham dengan tajwid? Nah, jawabannya yaitu hukumnya diperbolehkan, selama tidak terjadi lahan atau kesalahan bacaan di dalamnya. Jika terjadilah, maka wajib untuk memperbaiki lah tersebut. Adapun tajwid, hukumnya tidak wajib. Tajwid itu untuk memperbagus perhafalan saja, dan untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Tidak diragukan bahwa tajwid itu baik dan lebih sempurna dalam membaca Al-Quran. Namun kalau kita katakan, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka berdosa. Ini adalah perkataan yang tidak ada dalilnya. Bahkan, dalil-dalil menunjukkan hal yang berseberangan dengan itu, yaitu bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, hingga setiap manusia membacanya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Sampai suatu ketika, dikhawatirkan terjadi perselisihan dan persengketaan di antara kaum muslimin, maka disatukanlah kaum muslimin dalam satu qiraah dengan gaya bahasa Quraisy di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi, kesimpulannya yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid tidaklah wajib.
Yang wajib adalah membaca harokat dan mengucapkan huruf sesuai dengan sebagaimana mestinya. Misalnya, tidak mengganti huruf ro dengan huruf lam, atau huruf dal dengan zai, atau semisal itu yang merupakan perkara yang terlarang. Demikian penjelasan dari Ahmad Khalwani dan saya Nita Nur Hafifah. Lebih dan kurang kami berdua mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.